Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati kakak-kakak guru PJOK yang mengajar di Kabupaten Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada malam hari ini memberikan nikmat sehat kepada kita untuk bisa melaksanakan GIMIT PKG PJOK Kabupaten Sumedang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, kepada para tabiin-tabiinnya, hingga pada kita selaku umatnya. Kakak-kakak hebat, guru PJOK yang ada di Kabupaten Sumedang ini, sekarang kita tiba waktunya untuk merefleksikan refleksi. Nah, jadi refleksi yang direfleksikan. Nah, jadi kita itu merefleksikan sebuah refleksi yang sudah kita laksanakan selama pembelajaran PKG PJOK ini. Pertama, saya mohon maaf karena pada waktu pelaksanaan mungkin cara menerangkan saya, cara menyampaikan materi saya itu terlalu cepat atau terlalu sprint gitu ya, karena mengingat waktu yang diberikan itu sangat sedikit. Sebetulnya kita itu GIMIT itu selalu lebih ya dari waktu yang ditentukan. Namun begitulah saya merasa kayak ini gimana ya, dengan waktu segitu waktunya itu kurang gitu, kurang maksimal. Karena dengan materi-materi yang sangat berkualitas mengenai peningkatan kinerja PKG PJOK ini tidak bisa disampaikan dengan waktu yang singkat. Nah, mungkin pada malam hari ini kita akan merefleksikan sejauh mana kakak-kakak bisa mempelajari modul 1.1 sampai modul yang sekarang ini. Sejauh mana kakak-kakak juga bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan pada pembelajaran kakak-kakak di sekolah terkait dengan materi-materi dari mulai perubahan paradigma diri, kemudian memaksimalkan 7 aset sekolah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga, dan yang sekarang melakukan refleksi. Nah, nanti kita akan berdiskusi ya, kita akan berdiskusi di akhir mengenai, bukan berdiskusi atau lebih ke berbagi praktik baik. Sejauh mana kakak-kakak melakukan refleksi di sekolahnya masing-masing. Kemudian sejauh mana kakak-kakak juga bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama ini. Kalau begitu saya izin share screen. Belum tampil ya? Udah. Nah, ada. Nah, baik. Sekarang yang akan kita pelajari itu yaitu modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tetap maya ketiga, kuatkan pemahaman 2. Jadi ini lanjutan dari modul 1.1 mengenai perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, sekarang kita akan merefleksikannya hasil dari pembelajaran kita di awal pertemuan. Selanjutnya ini adalah kesepakatan kelas yang seperti biasa harus kita taati ya, mengenai menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan juga mengenai gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, lanjut. Untuk tujuan pembelajaran malam hari ini, yang pertama ada tujuan luas. Tujuan luasnya diantaranya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Selanjutnya, capaian akhir dari pelatihan ini adalah satu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, jadi mengenai tujuan luas, kakak-kakak semua ini
Diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan juga refleksif. Di mana kemarin pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu seperti apa, meskipun hanya waktunya sebentar. Kemudian bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada peserta didik dengan tahapan-tahapan diferensiasi tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, nanti kakak-kakak bisa melaksanakan apa yang sudah kakak-kakak pelajari bersama kita di PKG PJOK ini, kita terapkan bersama untuk merubah paradigma pembelajaran kita terhadap siswa-siswa kita. Meskipun sebetulnya siswa-siswa kita ini, peserta didik kita ini lebih efektif pada waktu pembelajarannya dengan gaya-gaya tertentu, namun bagaimana caranya kita membuat sebuah refleksi terhadap peningkatan semangat siswa untuk lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran PJOK. Di sini yang saya harapkan kakak-kakak bisa melakukan sebuah inovasi, tidak menjadikan sarana dan prasarana yang minim itu sebagai hambatan untuk melaksanakan pembelajaran, namun kita akan memegang teguh aset bukan kekuatan berbasis kekurangan. Nah, kalau untuk aset itu kan kekuatan berbasis aset. Nah, ini kekuatan berbasis kekurangan. Jadi kita memunculkan sebuah kekuatan bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran dengan sarana prasarana yang minim. Itu tidak boleh dijadikan sebuah hambatan. Bagi guru PJOK yang hebat, kita bisa melakukan inovasi terhadap alat atau media pembelajaran yang akan kita gunakan. Jika kita tidak mempunyai bola yang bagus, maka kita bisa menggantinya atau memodifikasinya dengan bola-bola yang ya asal bentuknya bulat tapi tidak membahayakan untuk peserta didik. Contohnya, jika kita ingin mengajar bola voli kepada peserta didik kita, namun bola voli yang kita punya ini hanya 1 buah atau 2 buah, 3 buah, meskipun satunya rusak, tapi itu jangan dijadikan hambatan. Kita buat aja bola plastik yang dibalut koran kemudian dikasih lakban. Diferensiasinya itu seperti itu terhadap siswa-siswa yang masih ketakutan untuk atau belum maksimal dalam melaksanakan gerak dasar, teknik dasar, Lempar. bola voli. Selanjutnya untuk capaian pelatihan guru mampu bersikap reflektif. Nah, di sini reflektif itu adalah kita melaksanakan refleksi ya. Refleksi itu kan kemarin kita sudah bahas di modul yang sebelumnya, di mana kakak-kakak juga bisa membaca ulang atau kilas balik mengenai materi refleksi itu di modul kakak-kakak ya. Dan jadikan dasar pembelajaran PKG ini dari modul kakak-kakak. Apa yang ada di dalam modul kakak-kakak, saya kaji ulang, saya lihat ulang, saya baca, kemudian oh ini yang harus disampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu melebar ya dari pembahasan pembelajaran yang ada di modul kakak-kakak. Nah, sedikit tips atau penguatan dari saya mengenai melaksanakan refleksi pada waktu pembelajaran. Kita itu selalu harus membawa sebuah catatan kecil di mana kita bisa menilai diri kita tentang kekurangan apa yang ada dalam diri kita pada waktu mengajar, kemudian strategi apa yang kurang tepat, metode apa yang kurang tepat, atau model pembelajaran apa yang kurang tepat terhadap materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, kita perbaiki di pembelajaran yang berikutnya. Nah, itu manfaat atau gunanya kita melaksanakan refleksi. Jadi kita diberi harapan melakukan sebuah perbaikan
dimulai dari hari ini misalkan ya, pembelajaran hari ini, kita mengetahui apa kekurangan kita, sehingga pada waktu pembelajaran yang akan datang, kita bisa memperbaiki dan juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap peserta didik. Selanjutnya, nah, ini mengenai tujuan atau capaian pembelajaran khusus dari modul. Nah, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu. Nah, di sini kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini kakak-kakak diharapkan memahami tentang konsep yang sudah saya tadi sampaikan. Pentingnya melakukan refleksi itu kita bisa melakukan perubahan pada waktu pembelajaran dan mengimplementasikan menulis refleksi tersebut menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, seandainya misalkan ada beberapa bentuk refleksi, diantaranya ada framework Gibbs, kemudian framework Borton, selanjutnya ada yang topi berpikir, kemudian refleksi model W, yang what, so what, dan no what, kemudian refleksi 4F, yang fact, finding, future, kemudian ada yang berbentuk segitiga, model segitiga, selanjutnya ada yang model deal, masih banyak lagi. Kakak bisa kilas balik, bisa buka lagi di modulnya. Saya maunya pilih yang mana nih mengenai refleksi tersebut, yang menurut kakak-kakak itu paling mudah, bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Maksudnya, melakukan refleksi itu tidak usah terlalu lama, tapi dengan model-model yang menurut kakak-kakak mudah dan sangat baik, kita bisa melakukan refleksi itu cepat, namun sangat efektif untuk dilaksanakan atau dikembangkan di pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya, nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, jadi untuk sesi malam ini, kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak buat dari mulai modul 1.1 sampai kemarin itu modul 1.3. Nah, kita nanti akan merefleksikan atau menganalisisnya itu di slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk agenda, analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis bersama rekan-rekan di kelas kita. Itu agendanya yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Selanjutnya, analisis tulisan refleksi. Nah, kita sekarang akan menganalisis mengenai tulisan refleksi yang sudah kita bersama-sama kerjakan dari mulai pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan ke-5. Namun sebelum melaksanakan analisis tersebut, kita atau kakak-kakak diminta untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melakukan analisis. Nah, mohon maaf. Nah, di layar sudah ada beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan. Di antaranya bagaimana saya menulis refleksi, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, hal apa saja yang menurut saya yang menurut saya menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, dan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah, sekarang kakak-kakak diminta untuk menuliskan analisis refleksi ini dari mulai pembelajaran 1.1 sampai sekarang. Kakak-kakak dimintanya itu mengisi Jamboard. Jamboard nanti saya akan share linknya. Seperti biasa,
dari mulai pertanyaan ke-1 sampai ke-6. Saya harapkan kakak-kakak itu bisa mengisi semua, karena kemarin saya mendapat teguran dari BBGP mengenai Jambot yang sebelumnya, kemudian Padlet yang sebelumnya, yang sudah kita isi bersama-sama itu ada yang masih kosong. Saya ditegur, kakak kenapa peserta ini kok tidak ikut serta memberikan komentar di Padlet. Kemudian kakak mohon maaf di Jamboard ini kenapa kakak peserta ini tidak berpartisipasi mengisi refleksinya di Jamboard. Nah, saya kan akan memaksimalkan lagi mengenai penggunaan alat bantu pelaksanaan PKG ini, sehingga saya meminta kepada kakak-kakak semua untuk bisa berpartisipasi mengisi Jamboard atau Padlet yang menjadi media pendukung pelaksanaan PKG PJOK ini. Sebentar, saya cari dulu linknya. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan kakak? Kita santai aja sekarang mah hanya merefleksikan. Kalau kemarin ngebut karena materinya itu banyak sedangkan waktunya sedikit. Sebelum saya share, apakah ada yang mau ditanyakan terkait refleksi dari kakak-kakak semua? Jangan terlalu tegang, ini malam minggu kakak-kakak. Aman Kak, lanjut aja. Lanjut aja, siap. Saya sudah kirim linknya di kolom chat ya kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak bisa langsung mengisi Jamboard yang sudah saya siapkan. Dan saya berharap semua kakak-kakak bisa berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik, saya cek kehadiran dulu. Di sini baru ada 15 orang yang hadir. Ini ada atas nama Siti Nur Aisyah, siapa ya? Bu Ani bukan? Istri Hela, Ya? Pak Irman, Pak. Oh, Pak Irman. Irwan, aman. Oh, berarti Bu Ani belum ini ya? Bu Ani belum masuk. Baik, terima kasih Kak Irman. Nah, ini untuk halaman Jamboardnya saya tampilkan aja di layar supaya kakak-kakak bisa saling mendapatkan inspirasi.
Nah, Kak Cece udah masuk. Baru namanya aja. Menghadap Allah Subhanahu wa taala ingin seluruh umat. Silakan Kak, boleh langsung di-share aja karena di sini ada 6 halaman ya yang akan kakak-kakak isi. Halaman 2 ini mengenai bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Selanjutnya mengenai bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini dalam artian pada waktu pelaksanaan membuat refleksi ya, Kak. Tiga orang, di sini ada Kak Cece. Refleksi dilakukan setiap sesi atau aktivitas penting. Refleksi mencakup pengalaman belajar, wawasan baru, dan penerapan penulisan yang dipelajari. Kemudian dari Ibu Keke, menuliskan refleksi ketika waktu senggang. Ketika waktu senggang, menceritakan kembali, meringkas poin utama yang sudah dipelajari, apa yang harus diperbaiki untuk pembelajaran. Selanjutnya ada
Tuh, kenapa dihapus semua? Ada yang hapus. Bentar, bentar. Nah, kembali lagi. Yang kasusnya di sini aja deh. Oke. Nanti kita ambil ya salah satu hasil refleksi teman kita, biar nanti kakak yang merefleksikan tersebut menjelaskan bagaimana beliau atau kakak-kakak melakukan refleksi tersebut. Kak Ani yang udah masuk nih, Kak Ani. Nah, Kak Ani. Saya belajar menulis refleksi di setiap selesai membahas modul. Adapun saya menulis refleksi adalah setelah selesai atau pada akhir pembelajaran. Itu untuk pembelajaran di sekolah ya, Kak. Kak Cahya. Cahya, refleksi dapat dilakukan selama mengikuti pembelajaran dengan berbagai cara seperti evaluasi proses dan hasil belajar. Kadudung. Sini ya, punya Kadudung simpennya. Kadudung. Refleksi mendorong pengkajian kebiasaan menulis. Apakah refleksi dilakukan secara konsisten atau hanya pada momen-momen tertentu? Selanjutnya, ini punya siapa nih? Saya menulis refleksi berdasarkan panduan yang telah saya pelajari dari modul yang diberikan. Saya menulis refleksi setelah selesai pembelajaran. Nah, kalau ini punyanya Kak Cecep mungkin ya. Sudah bagus nih Kak Cecep. Saya mempelajari modul yang diberikan. Berarti Kak Cecep ketika sudah membaca modul yang ada di LMS itu langsung membuat sebuah catatan refleksi. Selanjutnya, ini nggak ada namanya. Guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar siswa meningkat. Nah, kalau ini mah hasil refleksi mengenai rencana tindak lanjut ini mah. Yang punyanya siapa ya? Guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Ini rencana tindak lanjut di minggu depannya akan melakukan hal seperti ini. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Ada Kak Ani. Sangat senang, ini nggak dikasih nama. Kak Ani 2 kali, sebelah sini Kak Ani. Oke, Kak Ani pada awalnya menulis refleksi menjadi beban buat saya. Mengapa? Karena saya tidak terbiasa harus menulis kembali detail pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, sekarang mulai berubah ya Kak, mengenai mindset-nya tentang pembelajaran PJOK itu, di mana kita berharap kakak-kakak semua bisa memajukan PJOK yang ada di Kabupaten Sumedang ini dengan mengikuti program peningkatan kinerja guru PJOK. Oh, Kak Keke, sangat senang karena menambah ilmu, semangat untuk berpikir kritis, optimis, bisa untuk memperbaiki apa yang kurang dalam pembelajaran. Mantap, Kak Keke. Kadang merasa terdorong untuk mengekspresikan diri, tetapi juga mungkin merasa sulit untuk memulai. Nah, eta Kak, tergeraknya. Kadang kita tergerak dulu, habis tergerak itu baru kita bergerak. Nah, yang bergeraknya ini nih yang agak mager
lawan dari bergerak itu mager. Kita harus bisa melawannya. Kadang semangat. Oh, ini udah ada lagi. Kadang merasa lebih tampil dalam mengekspresikan pemikiran dan pemahaman. Kakeke. Pembelajaran yang kita pelajari lebih terarah, jadi lebih memahami kelebihan dan kekurangan jika dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak-kakak refleksikan pada malam hari ini juga tetap konsisten melakukan refleksi terhadap pembelajaran-pembelajaran PJOK di kemudian hari ya Kak. Sehingga kakak-kakak tidak kebingungan lagi pada waktu ingin melaksanakan pembelajaran. Oh, ini belum ada. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Kak Cecep, terkadang perasaan sedikit gelisah karena apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan. Hal yang muncul di dalam pikiran itu, apa nih yang harus ditulis? Jadi kita harus bisa dulu membaca diri kita ya Kak, sudah sejauh mana kita menguasai tentang suatu hal, bukan tentang mengajar saja, tapi apapun itu, mengenai hal baru, apakah ada yang kurang atau jangan mudah cepat merasa cukup atau puas. Jadi kita harus eh, merancang lagi tentang apa yang akan kita laksanakan. Kembali yang pertama, guru dapat mengemas pembelajaran. Kadang. Oke, yang satu, kedua masih menunggu baru 7 orang. Yang ketiga baru 4 orang dan yang keempat udah ada 2 orang. Kak Ani. Kak Ani saya geser ya. Oh, 2 mantap nih Kak Ani. Sini. Keke. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, rubriknya udah ada kan, kemarin kita bahas juga di eh, framework dan model-model refleksi. Seperti apa tulisan refleksi kita jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Untuk Kak Ani, selama ini saya menggunakan rubrik penulisan refleksi sebagai panduan untuk memastikan bahwa refleksi saya mencakup hal penting dalam proses pembelajaran. Punyanya Kak Keke menggunakan rubrik untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran proses memberikan umpan balik terhadap siswa, penilaian lebih menjadi objektif. Nah, mantap. Kadang, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan. Kadang, latihan teratur membaca contoh refleksi yang baik dan mendapatkan umpan balik dari orang lain. Oke, mantap Kadang udah selesai nih. Terus berlatih menulis refleksi, mendapatkan umpan balik, dan terlibat dalam diskusi dengan rekan sejawat.
Oh, ini Kak Ani raise hand. Silakan Kak Ani, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Kak Ubay dalam perjalanan tidak bisa mengakses. Baik, sambil kakak-kakak menuliskan refleksi, saya lanjutkan ya. Membuka slide yang selanjutnya. Nah, ini jambotnya. Oke, sekarang mari berbagi refleksi. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, diminta untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, terima kasih. Nah, dan ini yang terakhir, sambil kakak-kakak menulis, kemudian kemudian kakak-kakak diminta untuk berbagi ya, untuk berbagi refleksi tentang memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Nah, jadi untuk yang tadi di Jamboard tadi itu adalah refleksi mengenai kakak-kakak sudah sejauh mana merefleksikan atau menuangkan sebuah penilaian diri yang dituangkan dalam bentuk Jamboard. Nah, kalau yang ini pada sesi akhir ini kakak-kakak diminta untuk mengeksplor sejauh mana kakak-kakak sudah melakukan refleksi di sekolahnya, sejauh mana kakak-kakak sudah melakukan refleksi yang lebih spesifiknya itu pada pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Seperti itu. Nanti boleh saya minta kakak-kakak ada yang mengeksplor ya pengalamannya untuk berbagi praktik baik. Oke, Kak Ida. Sudah beberapa tapi tidak tampil ya, Kak. Oh, sebentar Kak Ida, saya cek. Ini ada juga Kak Dede, Kak Ganjar, Kak Cece. Ya belum masuk punyanya Kak Ida. Linknya betul yang itu Kak. Takutnya salah atau masuk ke yang mana gitu linknya. Baik, sambil melanjutkan. Boleh kakak-kakak ada perwakilan yang berbagi praktik baik tentang pengalamannya sudah melakukan seberapa jauh refleksi pada waktu pembelajaran PJOK di sekolahnya. Silakan kakak-kakak langsung raise hand aja atau mau open mix, boleh, mangga. Kak Ani udah mengangkat tangan dari tadi, bagaimana Kak Ani? Apakah ada yang mau disampaikan?
atau mau langsung berbagi tentang konsep dan pentingnya melakukan refleksi di sekolah, Kak Ani? Open mute dulu. Empat jenjang aja ya, seperti biasa, SD, SMP, SMA, dan SLB. Wah, Kak Cece bakalan selalu berbagi, karena hanya satu orang ya Kak dari SLB-nya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya percaya kepada Kak Cece yang pengalamannya sudah sangat banyak dalam dunia pembelajaran PJOK, sehingga Kak Cece bisa memberikan menjadi sumber inspirasi kepada kakak-kakak untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Silakan Kak Ani, nggak ada lagi ya? Mau Kak Cece dulu boleh deh. Berbagi praktik baik mengenai sejauh mana sudah melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid di sekolah. Bisa diulang lagi sebentar, Pak? Kak? Oh ininya, untuk pertanyaannya. Ya. Oke. Jadi di sesi ini kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid di sekolah pada waktu pembelajaran di sekolah. Jadi sejauh mana sudah melakukan refleksi yang ada kaitannya atau hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Baik. Suaranya maaf kurang sedikit jelas ya karena lagi flu ya. Kedengaran ya? Kak, siap. Mudah-mudahan cepat sembuh, Kak. Iya. Hanya berbagi pengalaman saja ya. Pembelajaran di SLB dengan di umum tidak terlalu berbeda jauh. Hanya mungkin di SLB lebih bervariasi karena sesuai dengan sekarang yang sebetulnya kalau diferensiasi itu di SLB lebih dulu ya. Diferensiasi terus asesmen itu udah lebih dulu di SLB. Nah, untuk dalam refleksi dalam pembelajaran di SLB itu setiap kita melaksanakan pembelajaran itu memang selalu direfleksi ya, baik itu awal dari pembelajaran, dalam proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, karena banyak sekali faktor-faktor pendukung untuk kelancaran daripada pembelajaran tersebut ya. Bisa karena kondisi emosi anak-anak, bisa karena sarana yang tidak lengkap atau bisa kondisi lain ya. Nah, dalam praktek baik saya dalam pembelajaran ini selain mendapatkan bekal ya, kita sebagai guru yang dinanti oleh siswa ya, guru yang mempesona untuk siswa. Nah, tentunya ini juga disesuaikan dengan kondisi kita ya, penunjang termasuk IT, Pak. IT sekolah kami itu pada pembelajaran itu untuk misalnya karena awal-awal misalnya untuk pemanasan begitu-gitu aja misalnya ya. Kalau untuk yang pada umumnya kan mungkin tidak ada kelainan emosi ya. Tapi kalau untuk di SLB harus ada kalau makanan itu variasinya ya. Jadi untuk pemanasan juga saya mengambil gabungan dengan gerak dan irama ya. Jadi di sana kita ambil senam yang di dalamnya
apa mengandung unsur-unsur olahraga pemanasan peregangan dan pemanasan. Nah, itu salah satu bentuk refleksi dari awal ya. Oh, anak waktu belajar itu mereka kurang asik gitu ya, kurang mood. Nah, jadi ditambah dengan IT. Nah, terus tambahan lagi yang lain hasil refleksi ya. Oh, berarti kegiatannya ditambah dengan kegiatan misalnya kesenian tradisional untuk mengenalkan pembelajaran, misalnya kita pembelajaran nanti gerakan yang memerlukan otot kaki atau kerjasama. Nah, saya ngambil tarian dari misalnya oray-orayan. Nah, gitu. Jadi dipadukan dengan IT ya. Nah, sehingga nanti di akhirnya itu anak-anak ditanya kesulitannya apa, terus apakah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran ini kalian suka atau bagaimana gitu. Jadi kita bisa menentukan untuk kemudian hari metode atau cara mengajar kita untuk lebih baik lagi. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cece. Sebentar Kak, ini Kak Cahyana minta link Jambot. Katanya di Tanjung Kerta mati lampu. Aliran Pak, aduh, Wipina ngantunkeun gitu. Siap, kedap. Nah, udah di-share. Nah, betul sekali tentang apa yang sudah dikemukakan oleh Kak Cece ya. Saya pernah berkunjung ke salah satu SLB yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan, tepatnya itu di SLB Cimareme. Setiap guru itu benar-benar ekstra untuk mengajar di SLB. Ekstra sabar, kemudian semangat, ekspresinya juga tidak boleh kendor ya Kak. Kemudian pemilihan strategi pembelajaran, mode pembelajaran, dan juga mode pembelajaran itu harus benar-benar tepat. Karena saya perhatikan ketika saya berkunjung ke SLB Cimareme, saya perhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sepertinya yang paling dilihat pertama kali kita memulai pembelajaran itu ekspresi kita. Kalau misalkan kitanya senang, ceria, menyambut mereka dengan baik, oh ternyata mood mereka itu menjadi positif, menjadi bersemangat, sangat bersemangat sekali. Namun ketika selesai pembelajaran, saya perhatikan lagi, oh ibu ini udah selesai pembelajaran, tiba-tiba membereskan alat-alat, kalau nggak salah waktu itu. Membereskan alat-alat, anak itu seolah-olah mencari, oh ini gimana lagi nih, ya jadi gimana ya, tingkat moodnya itu agak ada yang hilang gitu dari anak tersebut. Mungkin pada waktu saya berkunjung ke sana, situasionalnya mungkin lagi seperti itu. Terima kasih Kak Cece yang sudah memberikan praktik baiknya mengenai pentingnya melakukan refleksi di sekolah. Selanjutnya, boleh deh, siapa yang dari jenjang SD? Sejauh mana sudah melakukan refleksi? Kak Andri, boleh Kak Andri mau? Masih di mute Kak. Bentar Pak, ada kendala dulu sebentar nih. Oh siap. Dari jenjang SMA, mau siapa? SMA, SMK, ada Kak itu ya siapa tadi? Kak Ganjar, Kak Idan, kemudian yang dari SMKT Kak Irman. Silakan, bagaimana sejauh mana kakak ini sudah melaksanakan
refleksi pada waktu pembelajaran di sekolah. Silakan Kak, boleh langsung open mic saja. Kak Ganjar, ada Kak Ganjar? Tidak ada. Boleh Kak Dudung deh, Kak Dudung, Kak Dudung. Silakan Kak Dudung. Boleh berbagi praktik baiknya Kak Dudung. Praktik baik. Sebentar Kak. Kalau menurut saya masalah refleksi pada murid memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan murid dulu aja. Jadi kebanyakan sebelum turun ke lapangan itu jarang pakai strategi. Semisal kalau udah berhasil sekali, kadang buat pertemuan yang selanjutnya kayak gini lagi aja. Padahal tiap penanganan seseorang itu beda-beda di tiap kelas itu. Contohnya kayak ibaratnya si kelas A ini gampang diatur, kalau kelas B itu strateginya harus ubah lagi. Nah, emang perlunya refleksi itu harus continue, harus terus belajar biar terus upgrade juga tentang masalah penanganan di lapangan. Seperti itu paling Kak dari saya. Kalau di bidang SMP seperti itu. Teruntuk di kelas 8 lah paling. Yang spesifiknya mungkin seperti itu. Ya, kalau di kelas 8 kayak gitu kan lagi masa-masanya transisi, punya adik kelas, punya kakak kelas. Nah, strateginya juga beda-beda dari tiap kelas tuh. Ada yang ibaratnya kalau kita udah diem, nggak kasih bicara, kayak diem aja kita, langsung murid-murid diem ngikutin kita. Ada juga yang ibaratnya pakai pelit langsung diem. Nah, beda-beda kalau tiap kelas di sekolahan saya kayak gitu Kak biasanya. Makasih. Oke, baik. Jadi diferensiasi ya. Bukan keberpihakan, berarti itu kemauan murid berbeda-beda untuk mengikuti atau berantusias untuk melaksanakan pembelajaran mungkin ya seperti itu Kak. Dan mengenai emosinya juga kalau untuk kelas 8 sih merasa punya kakak, merasa punya adik. Jadi berada di tengah-tengah itu tingkat cari perhatian. Iya, tingkat capernya itu pasti tinggi seperti itu. Sebetulnya kalau menurut saya tidak ada anak nakal sih sebetulnya, cuman ada anak yang ada cari itu perhatian ya. Anak yang mencari perhatiannya itu yang tinggi, sehingga dari overload seperti itu, keberlebihan seperti itu, muncullah ketersinggungan ketika ada yang mengkomentari tersinggung atau dibiarkan, dicuekkan, tersinggung, muncullah tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan sehingga bisa merugikan atau membuat orang lain itu tidak senang. Nah, berarti penanganan untuk kelas 8 itu mungkin nanti Kak Dudung juga bisa merefleksikan lebih lanjutnya lagi supaya bagaimana Kak Dudung bisa meredam siswa tersebut sehingga bisa menjadi stabil terhadap kakak kelasnya bagaimana, terhadap adik kelasnya bagaimana. Ya kalau misalkan untuk rekan-rekan sejawatnya mungkin itu sama rata ya, hal-hal capernya itu sama rata seperti itu. Baik, dari SMA Kak Ganjar, boleh Kak Ganjar? Atau Kak Idad, silakan. Kak Idad dari SMK 2 ya? Mangga Kak. Ya boleh Kak. Siap Kak Ganjar, mangga. Oh Kak Ganjar mangga.
Nah, nanti kaidah di sini. Kami wae lah. Apakah itu Oke. ke air soalnya? Baik, mangga Kak. Diulangi Kak pertanyaannya. Yang ada di layar ya, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Jadi kita melakukan refleksi itu mengenai keterhubungan dengan keberpihakan kepada murid. Seperti itu Kak. Ya. Ini masih sedikit cerita ya Kak. Boleh. Yang di sekolah saya yang dulu ya, bukan yang sekarang kan baru, saya pindah ke Cimanggung, itu baru. Yang sekolah saya yang dulu ada beberapa guru PJOK ya, 2 guru laki-laki dan satu guru perempuan. Nah di saat pembelajaran senam lantai, nah di sana tahun awalnya itu saya melakukan pembelajaran sendiri ya bersama siswa-siswi. Nah, tapi di saat mempraktekkan ada beberapa siswi yang belum bisa mungkin untuk roll depan ataupun roll belakang dan sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan buat saya untuk bagaimana ini si siswinya ini harus bisa gitu. Sedangkan saya guru laki-laki. Setelah merefleksikan ya di tahun berikutnya, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan guru perempuan yang 1 orang ya. Jadi misalkan 2 kelas itu di satu sesi ya. Untuk laki-lakinya ya bersama saya, untuk perempuannya bersama Bu Dita dulu. Jadi si anak bisa mengikuti dan si gurunya juga bisa mencontohkan ya, memegang siswanya tersebut ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau misalkan saya laki-laki kan gak baik gitu megang cewek ya Pak ya Kak. Nah jadi saya lakukan setiap tahun terus menerus di pembelajaran senam lantai. Mungkin seperti itu praktik baik dari saya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Ganjar. Berarti di sini Kak Ganjar merefleksikan mengenai permasalahan apa ya, kalau bahasa Sundanya ragab mungkin ya Kak, ragab harus mengajar perempuan. Iya. Aduh, bagaimana nih? Seperti itu. Jadi Kak Ganjar sudah membuat sebuah refleksi tentang problematika pembelajaran pada materi senam dikarenakan ragab tersebut, sehingga Kak Ganjar itu mengambil sebuah refleksinya itu melaksanakan sebuah kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran senam itu berdua, yang laki-laki dengan Kak Ganjar, perempuan dengan Ibu Nita ya kayak yang tadi, dan akhirnya bisa mengajarkan senam tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan melakukan penilaian sesuai indikator dan juga rubrik penilaian yang sudah Kak Ganjar laksanakan. Baik, terima kasih Kak Ganjar. Dan selanjutnya Kak Idad, mangga Kak Idad. Nah, Kak Idad ini di sekolahnya banyaknya perempuan nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya rasakan untuk hasil refleksi itu, betul kata Bapak Fasil tadi, karena mayoritasnya itu perempuan, justru untuk melakukan pembelajaran terutama PJOK itu berbeda dengan yang mayoritasnya laki-laki. Kenapa? Karena perempuan istilahnya, apalagi zaman sekarang itu mager Pak, mager, banyak malas bergerak gitu kan. Nah, untuk melakukan gerak tersebut atau aktivitas gerak sama tadi kata Pak Ganjar. Jadi tetap saja kita dibantu dengan temannya gitu untuk melakukan berbagai macam instruksi yang saya perintahkan kepada anak. Kadang-kadang gitu, tapi kalau 1 kali instruksi itu kadang-kadang harus beberapa kali. Bahkan kalau dengan anak sendiri itu kadang-kadang langsung saja, jadi temannya itu merespon lagi
itu untuk melakukan gerakan. Nah, kemudian dalam pendidikan gerak ini, terutama untuk refleksi, itu kita itu dipacu untuk istilahnya membantu menahan atau mengendalikan emosional, Pak, ketika mengajar. Mayoritasnya ya, tadi kata Bapak, kalau di saya itu wanita gitu kan. Apalagi dengan karakteristik siswa yang sangat heterogen, walaupun wanita gitu semuanya gitu. Kemudian kadang-kadang gampang-gampang susah gitu Pak untuk melakukan apa yang kita instruksikan ketika dalam pembelajaran. Mungkin itu aja dulu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak. Nah di sini berarti Kak Idad itu sudah melakukan refleksinya yang lebih spesifiknya lagi dari model dan metode pembelajaran ya Kak, di mana yang tadinya mungkin melaksanakan model pembelajarannya itu misalkan ceramah atau kinestetik dengan kita mencontohkan atau praktek, kita mempraktekkan dulu, kemudian nanti anak disuruh melaksanakan. Namun tetapi kita tidak bisa membantu secara langsung karena ya ragam tadi gitu Pak, karena di sekolah Bapak itu heterogennya itu kan perempuan semua. Sehingga Bapak yang sudah saya tangkap tadi, Bapak mengambil melakukan refleksi dengan cara perbaikan model pembelajaran sehingga memilih pembelajaran yang kooperatif learning ya Pak. Yang berkelompok itu membuat kelompok kecil, atau kalau yang sudah saya terangkan kemarin itu kan ada yang kelompok pembelajaran berkelompok seperti itu, sehingga anak-anak itu bisa saling membantu dalam melaksanakan gerakan-gerakan teknik dasar yang akan Bapak ajarkan kepada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Idad. Satu lagi saya ingin mendengar suaranya Kak Dede. Oh, ada yang resen barusan, siapa? Kak Dede, boleh Kak Dede? Sejauh mana Kak Dede sudah melakukan refleksi di SD Cikamuning? Siap Kak, terima kasih. Menurut Abema ya Kak, refleksi keberpihakan pada murid ya. Nah, sejauh mana Kak Dede sudah melakukan refleksi tersebut? Nah, ya Mak, pengalaman hari Kamis kemarin kelas 5 ya Kak, soalnya kelas 5 agak banyak, ada mungkin paling banyak tuh 18 orang di kelas saya, paling sedikit 5 orang ya gitu Kak. Ya. Nah, dan kemarin pengalamannya gini Kak, kan saya tuh langsung anak-anak pada kumpul ke lapangan. Kumpul di lapangan terus anak-anak tuh ada yang lagi makan gorengan, ada yang lagi berbicara sama saya didiamin aja dulu gitu Kak, nggak apa-apa dulu. Terus ada yang lain, "Pak, gimana? Siap udah olahraga?" katanya gitu. Yang udah siap. Tapi kan ada yang lagi bicara, ada yang lagi makan, saya diemin aja dulu Kak gitu. Mungkin udah didiemin beberapa menit, udah beres mungkin makannya semua, baru kita ditanyai lagi sama anak-anaknya, "Anak-anak gimana? Udah siap olahraganya?" Yang udah ngobrol, udah wareg atau yang lagi jajan udah kenyang perutnya? "Udah," katanya gitu, Kak. Ya saya langsung pemanasan dan materi langsung inti gitu, Kak, langsung permainan gitu, Kak, kemarin teh. Terima kasih Kak Dede. Mungkin Kak Dede kebingungan untuk merangkai kata. Sejauh mana mungkin Kak Dede sudah melakukan refleksi tersebut. Jadi refleksi yang dilakukan Kak Dede itu melihat kebutuhan muridnya itu atau keberpihakan kepada muridnya itu sulit melakukan gerakan kalau misalkan perut lapar gitu Kak Dede ya.
Terima kasih. Untuk Kak Dede bisa merefleksikan di kalau misalkan lagi ngajar di SMK gimana Kak Dede? Kak Dede ini kan ngajarnya 2 sekolah ya? 3 sekolah? Mungkin sampingan 3 Kak itu. Tapi kan Mantap. beberapa jamnya nggak banyak gitu Kak, cuma 2 jam. Nah, bagaimana Kak Dede melakukan refleksi terhadap murid untuk jenjang SMA-nya, SMK atau MA? MA ya menurut saya sama kayak Kak Ida gitu Kak. ABG di MA mah canggung gitu Kak, soalnya banyakan perempuan. Jadi ABG bingung kudu kumaha gitu. Kan kalau di SD atau SMP mah kan bebas gitu Kak, maksudnya bebas teh nggak canggung gitu Kak. Oh, siap. Iya. Abdi pada nyobian Pak. Siap Kak Irman, mangga. Atur nuhun Kak Dedenya, mangga Kak Irman. Iya makan supados abdi ge leres henteu kitunya kanya leres teu Kak. Iya, siap, Ya, mangga. kan supados janten guru teh anu leres apa henteu gitu selama ngajar teh Ya. gitu tah. Tadi ada ya di nomor berapa ya? Sejauh mana kita sudah menjadi seorang guru itu sudah seperti apa gitu. Mangga Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngambil contohnya ke pembelajaran atletik tapi caborna nomor lemparnya kanya lempar lembing. Jadi ngambil materina eta. Jadi ketika pembelajaran dimulai ya biasa pemanasan seperti itu. Saya sebagai guru olahraga itu jadi kan dia itu sebelum ke SMP itu ke SD, ke SMP. Nah, ditanya apakah dulu pernah melakukan atau diberikan oleh guru PJOK-nya materi tentang lempar lembing. Nah, untuk jenjang SD mungkin itu bisa diganti bukan lempar lembing tapi lempar roket ya kayak kalau di SD mah. Lempar turbo. Ya, lempar turbo gitu kan. Nah, pakai lempar turbo. Nah, ada Pak, ini ngacung tak beberapa anak tuh. Ketahuan ada SD yang tidak punya alat seperti itu. Nah, Pak, saya melakukan tapi tidak menggunakan alat itu, pakai sapu, cenah gagang sapu. Nah, seperti itu. Kan tadi teh kan dimodifikasi tapi alatnya itu tujuannya sama gitu, Kak. Iya, betul. Mungkin gitu. Nah, terus ketika melakukan ya saya praktekkan. Nah, hasilnya kan kalau lempar lembing itu walaupun jauh tapi tidak nancep ke bawah kan itu tidak berhasil gitu kan, gagal lah. Karena kan 3 kali lemparan. Nah, ketika itu saya lakukan setelah saya lakukan, setelah anak-anak mencoba melakukan, nah semua sudah melakukan, baru saya nanya ke anak-anak, setelah apa yang Anda rasakan atau yang Anda istilahnya namun setelah melakukan gitu. Bagaimana perasaan Ya, perasaannya nah gitu. setelah melakukan gerakan Seperti tersebut? Seperti itu. Kesulitannya dari seperti apa? Kan kalau sudah pakai lembing yang asli kan kalau yang salah ngababuk anu punduknya pokoknya. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi ya mungkin dari saya seperti itu gitu merefleksi anak kepada pembelajaran. Oh Pak, saya ini bisa tapi jauh tidak berhasil. Oh Pak, saya bisa dekat jaraknya misalkan 20 meter tapi ya sudah nancep jatuh lagi, ya itu kan berhasil. Mungkin itu saja Kak dari saya, yang mudah-mudahan jadi ada tanggapannya lah dari Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti Kak Irman ini lebih sudah merefleksikan dari segi strategi pembelajaran ya Kak. Maksudnya strategi pembelajaran, jadi tidak menitik beratkan untuk melakukan sebuah pembelajaran itu misalkan lempar lembing dengan alat yang sesungguhnya.
Namun masih banyak beberapa alat yang bisa dipergunakan untuk melakukan hal tersebut, termasuk menggunakan sapu tadi. Meskipun kembali lagi ke instrumen penilaian atau indikator penilaian yang Nah, dilaksanakan. Nah, kalau misalkan ini mah hanya sekedar akan menilai gerak rangkaian geraknya saja, berarti tanpa alat pun bisa sebetulnya, namun kurang greget gitu kan, Kak. Nah, terima kasih berarti Kakak sudah merefleksikan mengenai strategi pembelajaran dan juga asesmen. Kalau menurut saya asesmennya disesuaikan dengan apa yang sudah kita ajarkan, rangkaian gerak bagaimana rangkaian gerak yang sudah kita ajarkan, lalu kita menilainya itu sesuai dengan rangkaian gerak tersebut atau yang menjadi indikator penilaiannya. Misalkan ketika hitungan 1, 2, 3, dan 4 itu pasti kebanyakan kita mengajar seperti itu. Hitungan 1, pegang lembing. Hitungan 2, langkahkan kaki berlawanan dengan tangan yang memegang lembing. Hitungan ketiga, condongkan badan atau mengambil awalan. Hitungan keempat, lempar lembing sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan atau diajarkan oleh Bapak. Nah, nanti kan anak-anak itu enggak semua mahir, bahkan enggak semua langsung benar kan, Kak? Ada yang melangkah, yang seharusnya tidak melangkah, tiba-tiba dia melangkah berjalan dulu lalu melempar. Yang lemparannya yang harusnya dari belakang sini, tiba-tiba gerakannya seperti ini. Berarti ada kesalahan dari memegang dan melakukan koordinasi lemparan. Nah, mungkin seperti itu refleksi yang sudah dilakukan Kak Irman, dan saya berharap kepada kakak-kakak semua agar bisa membuka lagi modul-modul di LMS ini, yang di LMS kakak-kakak yang masih tersedia. Kalau misalkan kakak-kakak merasa penting nih materi untuk PKG ini, kakak-kakak bisa mendownloadnya, kemudian atau tidak di-download, di copy paste juga bisa kalau tidak bisa di-download. Dan kalau tidak salah ada ya modul yang keseluruhan itu bisa di-download, itu bisa dijadikan pegangan untuk kakak-kakak di kemudian hari jika ingin melakukan refleksi atau mengkaji ulang mengenai materi hasil PKG ini. Dipersilakan kakak-kakak, dan saya berharap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang secara keseluruhan yang sudah kita bahas tadi, di mana kakak-kakak ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Nah, ini adalah tujuan yang khususnya, dan tujuan luasnya kakak-kakak bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan juga reflektif. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa bukan memperbaiki ya, bisa mengembangkan, bisa berinovasi, berkreatif, melakukan sebuah kreativitas dalam menyajikan pembelajaran PJOK itu yang lebih menarik lagi, sehingga peserta didik kita itu lebih antusias, dan juga peserta didik kita itu bisa melakukan kegiatan gerak sepanjang hayat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga berhubung waktu kita sudah lebih ya, karena tadi keenakan berbagi praktik baik, dan mohon maaf kepada kakak-kakak yang lain yang belum bisa mengeksplor pengalaman-pengalamannya di sekolah. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali di tatap maya ini, dan kakak-kakak bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai pembelajaran PJOK kakak-kakak di sekolah kakak-kakak masing-masing. Baik, mungkin pertemuan tatap maya malam ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri sesi daring ini, tatap maya ini, izinkan saya meminta untuk berfoto bersama dulu.
Silahkan kakak-kakak semua boleh on kamera. Pak Dudung semangat. Kak Dudung. Siap jadi petinju Pak Dudung. Kita semangat pisan ya teh ya. Jabar hat-trick atuh, jabar hat-tricknya Kak Dudungnya. Jabar retrik atau napi melesat Ya. ya. Oke, untuk gaya foto silakan mau Kak Dudung atau kakak-kakak yang mana? Yang boleh. Oh, 13. Kak Cahya. Boleh deh Kak Cahya, kita kelas 13 ya. Nah, gini. Oke. Balik 31 eta mah, Pak. Wah, oke deh. Abi dibalik. Balik. Abi dibalik lepas. Dibalik. Nah, gitu. Pak Ganjar Kiri hiji. balik, Pak Cece dibalik. Kiri hiji, kanan tilu. Nah, kanan tilu. Kanan apa gitu Kak? Tangan kanan Abi mah. Cermin boleh cermin. Siap. Oke, siapa yang ambil foto? Oke, saya ambil foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Bentar. Ada screenshotnya lewat. 1, 2, 3. Oke, 2 aja cukup ya. Nah, terima kasih kakak-kakak hebat. Semoga ilmu yang kita sudah bahas tadi bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Dan juga Kak Cece yang lagi sakit supaya cepat sembuh ya. Amin. Sebelum kita mengakhiri Tatap Maya hari ini, saya belum mendengar suaranya Ibu Keke. Silahkan untuk memimpin doa, Bu Keke. Ya, ngadoa mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat, kedepannya kita lebih baik lagi. Amin. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kelompok 13. Mantap. Mantap, kelompok 13. Acuk geus beres, Bu Koko acuk geus beres. Acuk geus beres. Terus kalau Abi lagi beres-beres. Assalamualaikum Kak Pasi. Assalamualaikum Siap, Kak Cece. Waalaikumsalam. Mangga. Bu Koko acuk beres. Kalau Abi heula dibereskeun kayak gampil. Wah, juara Bu Koko. Kakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nyenak jejer ayeuna mah. Siap, ayo kita berangkat. Malam minggu Nah, eta Kurang formal. Oke, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Pinjam apa? Pinjam apa dong? Makasih.